Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1255, menara itu tidak serius. Di dalam ruangan, Ye Guan dan kakek Fanshan duduk berhadapan. Jendela ruangan ditutup, sehingga cahayanya agak redup dan menyedihkan. Kakek Fanshan menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata, "Senior, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda, dan saya juga tidak ingin melibatkan Anda." Orang tua itu mengambil pipa, mengisinya dengan tembakau seduh, menyalakannya, menghisapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu bukan orang biasa." Ye Guan mengangguk. Orang tua itu menatap Ye Guan dan berkata, "Saat aku melihatmu, lenganmu sudah terpotong, jelas sekali kau punya musuh, dan musuh ini sangat kuat, kan?" Ye Guan mengangguk. Ya, orang tua itu cukup puas dengan pengakuan Ye Guan. Dia mengangguk dan berbicara dengan nada lebih lambat. "Anak muda, Xiao Shan adalah gadis yang baik dan polos dengan ide-ide sederhana. Tetapi kamu adalah orang yang rumit. Apakah boleh aku mengatakan ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, kamu ingin aku pergi dari sini dan menjauh dari Xiao Shan, kan?" Orang tua itu mengangguk tanpa malu. "Ya," Ye Guan berkata, "aku sepenuhnya mengerti pikiranmu. Tetapi apakah kamu benar-benar ingin Xiao Shan menjadi penjahat di tempat ini selama sisa hidupnya?" Orang tua itu menatap Ye Guan dan bertanya, "Tahukah kamu betapa berbahayanya pikiranmu?" Ye Guan sedikit bingung. Melihat ekspresi Ye Guan yang bingung, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda, aku tidak tahu apakah kamu bodoh dan tidak takut, atau kamu terbiasa dengan keinginan keras kepala, jadi kamu tidak berpikir matang-matang sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Kamu tidak ingin Xiao Shan menjadi pendosa, yang berarti kamu harus melawan seluruh dinasti Tianmu. Apakah kamu tahu tingkat keberadaan dinasti Tianmu? Kamu jelas tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa dengan gegabah mengatakan hal-hal seperti itu?" Ye Guan terdiam. Orang tua itu melanjutkan, "Kita semua adalah penjahat. Di dinasti Tianmu, itu adalah status terendah dari budak. Untuk menghapus status budak kita, dinasti Tianmu harus mengubah hukum. Karena status penjahat kita tercatat dalam hukum surgawi mereka. Apakah menurutmu kamu bisa membuat dinasti Tianmu menghapus status budak kita? Tahukah kamu seberapa dalam perairan kekaisaran dinasti itu?" Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kaum muda harus mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kita semua adalah orang biasa. Bukan generasi kedua. Tidak ada yang bisa mendukung kita dari belakang. Seringkali, jika kita mengambil langkah yang salah, kita akan hancur. Apakah Anda mengerti? Ye Guan mengangguk. "Aku berterima kasih atas saranmu. Kalimat ini datang dari lubuk hati saya. Sebelumnya, dengan perlindungan ayah dan bibinya, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau ketika menghadapi hal-hal ini. Sebab dan akibat, dia tidak peduli sama sekali. Karena aku mempunyai ayah dan bibi yang mendukungku. Tapi sekarang, berpikirlah 2 kali sebelum melakukan sesuatu." Orang tua itu melirik Ye Guan. Lalu melanjutkan, "Tentu saja, aku masih sangat senang. Karena kenyataan bahwa kamu bisa berkata seperti itu membuktikan bahwa kamu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kamu tahu bagaimana cara membalas budi. Akan tetapi, kamu harus ingat bahwa kamu harus membalas budi sesuai dengan kemampuanmu. Terutama jangan sampai kamu tidak membalas budi dan malah menyusahkan orang lain, dan akhirnya menempatkan orang lain dan dirimu sendiri dalam situasi yang sulit."
Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Orang tua itu melanjutkan. Orang yang kau ajak bicara tadi pasti memiliki pangkat tinggi di dinasti Tianmu. Kau harus berhati-hati. Ye Guan mengangguk. Terima kasih sudah mengingatkan, senior. Orang tua itu tiba-tiba melihat ke balik pintu dan berkata, apa yang kamu lihat? Masuklah. Tidak ada gerakan. Orang tua itu melotot ke arahnya. Aku bisa melihat kakimu. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan Xiao Shan masuk. Dia terkekeh dan berkata, kakek. Orang tua itu mendesah pelan. Gadis ini benar-benar membuatnya khawatir. Ye Guan menatap Xiao Shan dan tersenyum. Gadis ini polos, lincah, baik hati, dan memang sangat disenangi. Namun, perkataan lelaki tua itu juga membuatnya mengerti bahwa dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia seharusnya tidak mudah berjanji. Beberapa kebaikan harus diingat dalam hatinya, dan dia dapat membalasnya ketika dia memiliki cukup kemampuan. Xiao Shan berkata sambil tersenyum, ayo jalan-jalan dan makan. Sambil berbicara, dia meraih tangan lelaki tua itu dan berjalan keluar, sambil mengedipkan mata pada Ye Guan saat dia pergi. Ye Guan tersenyum, lalu berdiri dan mengikuti. Di kota ini terdapat rumah dinas, yang juga merupakan satu-satunya rumah dinas. Tidak ada yang tahu kapan rumah dinas itu dibangun, tetapi rumah dinas itu selalu ada di sana dan sangat kumuh. Setelah Tian Chen kembali ke kediaman resmi, ia mulai mempelajari pedang patah dan menara yang rusak. Ia mencoba banyak cara tetapi gagal membangkitkan semangat mereka. Pada saat ini, pria parubaya yang berdiri di samping tiba-tiba bertanya, apakah Anda membutuhkan energi spiritual? Aura, mata Tian Chen berbinar, dan dia segera merentangkan kedua telapak tangannya. Aliran energi spiritual mengalir keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke pedang yang patah dan menara yang hancur. Saat energi spiritual mengalir masuk, pedang yang patah dan menara yang tersisa bergetar sedikit. Melihat ini, Tian Chen sangat gembira. Kamu benar-benar membutuhkan energi spiritual. Sambil berbicara, dia menambah jumlah energi spiritual yang dia tuangkan ke dalamnya. Namun, setelah setengah jam, tidak ada reaksi dari pedang yang patah dan menara yang hancur. Energi spiritualnya mengalir ke mereka seperti air ke laut, dan tidak ada gerakan sama sekali. Tian Chen mengerutkan kening dalam, tetapi tanpa berpikir banyak, dia terus menghirup energi spiritual. 1 jam kemudian, wajah Tian Chen menjadi gelap. 70% energi spiritual yang tersimpan dalam tubuhnya telah habis. Tetapi pedang yang patah dan menara yang tersisa masih tidak menunjukkan gerakan. Melihat ini, Tian Chen langsung bingung, apa yang terjadi? Setelah mengatakan itu, dia berhenti. Tahukah kamu, dengan kekuatannya, energi misterius yang tersimpan di tubuhnya setara dengan lautan. Namun, dia telah menghabiskan hampir 70% energi misterius itu, dan menara serta pedang itu tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berkata, "Selamat, Yang Mulia Pangeran ke-9. Tian Chen sedikit terkejut, lalu berkata, "Maksudmu, aku menemukan harta karun?" Pria parubaya itu mengangguk. Ia berjalan ke arah pedang dan menara, mengamatinya, dan berkata dengan serius, "Kedua benda suci ini jelas bukan benda suci biasa. Jika Yang Mulia Pangeran ke-9 dapat memulihkan kecerdasan spiritual mereka dan membuat mereka mengenali Tuan mereka, itu pasti akan menjadi keuntungan besar." Tian Chen tersenyum dan berkata, "Saya juga menemukan bahwa benda-benda suci biasa tidak mungkin menyerap begitu banyak energi spiritual. Tetapi kedua benda suci ini benar-benar dapat menyerap begitu banyak energi spiritual saya. Jelas mereka bukan benda suci biasa,
Tidak heran pemuda itu berkata bahwa benda-benda suci memiliki roh dan memilih tuan mereka untuk dilayani. Tampaknya dia yakin bahwa kedua benda suci ini akan memilihnya lagi di masa depan. Pria parubaya itu menyipitkan matanya sedikit. Yang mulia, apakah Anda ingin? Saat dia berbicara, cahaya dingin bersinar di matanya. Tian Chen berkata tanpa daya, "Bibi, bagaimana mungkin kamu punya ide seperti itu?" Pemuda itu membuat kesepakatan yang adil dengan kita. Dan ketika dia menyerahkan dua benda suci itu kepadaku, dia sudah menyatakan sebelumnya bahwa benda suci itu memiliki roh dan akan memilih tuannya sendiri. Jika mereka tidak memilihku di masa depan, itu bukan salahnya. Tapi aku tetap memilih untuk berdagang dengannya, yang berarti seorang pria sejati bersedia menerima kekalahan. Jika kita pergi dan melakukan sesuatu yang kotor padanya sekarang, apa yang akan terjadi? Kita akan lebih buruk dari seorang penjahat. Pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Ini salahku." Tian Chen berkata dengan serius, "Bibi, ingatlah, kita bisa memperlakukan penjahat sebagai penjahat, tetapi kita harus memperlakukan orang baik dengan cara yang baik. Jangan bunuh mereka di setiap kesempatan. Jika suatu hari kamu memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu provokasi, kamu tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, tetapi juga orang-orangmu sendiri. Apakah kamu mengerti?" Aweng membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas ajaran Anda, Yang Mulia." Tian Chen mengalihkan pandangannya. Dia melihat pedang patah dan menara yang rusak di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Anak itu sangat percaya diri. Tetapi aku juga percaya diri. Aku adalah keturunan keluarga Tian. Aku tidak hanya memiliki darah keluarga Tian, tetapi juga roh naga leluhur keluarga Tian. Aku tidak percaya bahwa kedua benda suci ini tidak akan memilihku. Aku akan membuat anak itu kehilangan segalanya. Haha." Sembari berbicara, ia terus mentransfer energi misterius kedua benda ajaib itu. Akan tetapi, setelah dia mentransfer seluruh energi mendalam yang tersimpan, kedua benda ajaib itu tetap tidak bergerak. Pada saat ini, Tian Chen dan Aweng sama-sama terkejut dan berdiri diam, menatap pedang dan menara di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Wajah Tian Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kedua benda suci ini bisa begitu lezat? Mereka benar-benar menghabiskan seluruh energi mendalamku. Aweng berkata dengan sungguh-sungguh, kedua benda suci ini mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan." Tian Chen mengangguk. Setelah melihat kedua benda suci itu, dia menoleh ke arah Aweng dan berkata, "Ikutlah juga." Aweng ragu sejenak, lalu berkata, "Yang Mulia, tempat ini disegel, dan Anda tidak diizinkan menggunakan kultivasi Anda. Jika suanki saya juga habis, secara alami tidak ada bahaya di kota ini, tetapi kita masih harus pergi ke tembok perbatasan untuk memeriksa besok." Tian Chen berpikir sejenak, lalu berkata, "Seharusnya itu bukan masalah besar. Tembok perbatasan sudah sepi selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya akan menjadi suatu kebetulan jika sesuatu yang buruk terjadi begitu kita berdua tiba. Ayo, cepat kirimkan energi spiritual kedua benda suci ini. Aku ingin melihat apa kedua benda suci ini." Aong tidak punya pilihan selain mematuhi perintah itu dan mulai mentransfer energi misterius ke kedua benda ajaib itu. Saat energi spiritual Aong tersalurkan, menara kecil di dalamnya tiba-tiba bergetar sedikit. Melihat pemandangan ini, Tian Chen segera berkata dengan gembira, "Cepat, menara ini merespons, ini pasti harta karun yang bagus." Setelah mendengar perkataan Tian Chen, Aweng buru-buru melanjutkan pemindahan energi spiritual. Setelah sekitar setengah jam, wajah Aweng berangsur-angsur menjadi pucat. Pada saat ini,
50% energi misterius di tubuhnya telah dikonsumsi, tetapi tidak ada gerakan dari menara yang rusak itu. Aweng sedikit bingung, Yang Mulia, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Tian Chen menatap Aweng, yang berkata dengan suara berat, menara dan pedang ini bagaikan lubang tanpa dasar. Setelah energi mendalamku memasukinya, aku tidak bisa merasakan apapun. Dan menara ini bereaksi dari waktu ke waktu. Mengapa aku merasa seperti ia sengaja meminta kita untuk terus mengirimkan energi spiritual ke sana? Tian Chen sedikit mengernyit. Ia melihat menara yang rusak itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, menara ini jelas bukan benda suci biasa. Umumnya, benda suci tingkat tinggi sangat arogan dan tidak akan bersikap tidak pantas. Aong ragu sejenak, lalu berkata, lalu terus mentransfer energi spiritual. Tian Chen hendak berbicara ketika menara itu tiba-tiba bergetar sedikit. Tian Chen melihat ini dan berkata dengan gembira, ia bereaksi. Ia pasti kekurangan energi spiritual. Ayo, terus masukkan. Bab 1256, wajar saja jika seorang anak meminjam kekuatan ayahnya. Setelah mendengar kata-kata Tian Chen, Aweng buru-buru melanjutkan mentransfer energi spiritual. Hal ini berlangsung entah sampai kapan, wajah Aong perlahan memucat, dan energi misterius di tubuhnya hampir habis. Hal ini berlanjut selama hampir setengah jam. Hingga akhirnya energi misterius dalam tubuh Aweng habis total. Namun, menara yang rusak dan pedang yang rusak tidak bereaksi sama sekali. Tian Chen duduk di sana, menatap menara yang rusak dan pedang yang rusak. Wajahnya muram dan dia tidak mengatakan apapun. Wajah Aong juga tampak sedikit tidak senang. Seberapa mengerikankah jumlah Xuan Qi yang tersimpan dalam diri mereka berdua? Akan tetapi, tetap saja gagal membangkitkan roh menara yang rusak dan pedang yang rusak. Aweng menyeka keringat di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, kedua benda suci ini tidak normal. Tian Chen tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba dia mengambil pedang yang patah itu. Dia melihatnya, lalu membuka telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di dalamnya. Pedang Long Yuan berwarna abu-abu gelap dan terbuat dari logam super kuat dan sisik naga. Pedang ini ringan dan keras. Ujung pedang terbuat dari duri naga, yang sedikit melengkung, memancarkan cahaya dingin yang menusuk dan sangat tajam. Gagangnya terbuat dari kulit naga dan terasa sangat nyaman. Tian Chen mengambil pedang patah itu dengan tangan kirinya, dan memegang pedang Long Yuan di tangan kanannya dan menebas pedang patah itu dengan ganas. Dentang, terdengar suara patah yang keras, dan pedang Long Yuan patah menjadi dua di tempat. Melihat pemandangan ini, Aweng dan Tian Chen keduanya tercengang. Keduanya saling berpandangan, keduanya sedikit tercengang. Aweng tampak serius, mengerikan sekali. Pedang Long Yuan itu adalah salah satu dari 4 pedang dewa peradaban Tianmu. Itu adalah senjata abadi pencipta dan yang kedua setelah senjata dewa pencipta yang legendaris. Mungkinkah pedang patah ini merupakan artefak ciptaan ilahi? Mereka berdua jelas memikirkan hal yang sama dan keduanya agak terkejut. Sebuah artefak ciptaan ilahi, hanya ada beberapa benda suci seperti itu bahkan di seluruh kekaisaran Tianmu. Aweng tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, pemuda itu jelas bukan orang biasa. Tian Chen mengangguk. Saya agak picik. Sambil berbicara, dia melirik pedang Long Yuan yang patah di depannya dan berkata dengan lembut, aku tidak pernah menyangka bahwa pedang Long Yuan akan begitu rapuh di hadapan pedang patah ini. Sungguh mengejutkan. Aweng berkata, Yang Mulia, identitas orang itu agak mencurigakan.
Tian Chen tersenyum dan berkata, apakah kau mencoba mengatakan bahwa dia mungkin berasal dari sisi lain tembok yang sunyi itu? Aweng mengangguk, itu bukan hal yang mustahil. Tian Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin datang dari sana. Jika seseorang dari sana bisa datang ke sini diam-diam, maka kita akan mendapat masalah. Aong memikirkannya lalu mengangguk, itu benar. Tian Chen tersenyum dan berkata, jika kedua benda ini benar-benar artefak abadi pembawa keberuntungan, maka kita telah memperoleh keuntungan besar. Kita harus menemukan cara untuk membangkitkan semangat mereka dan membuat mereka mengakui aku sebagai tuan mereka. Aweng tersenyum pahit, tidak ada energi spiritual lagi. Tian Chen berkata, saya masih memiliki beberapa batu spiritual penciptaan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa batu roh dan mengubahnya menjadi energi spiritual untuk diserap oleh menara yang rusak dan pedang yang rusak. Sisi lain, setelah Ye Guan memulihkan lengannya, ia segera mulai berlatih. Tanpa energi spiritual, ia melatih tubuhnya untuk membuat dirinya lebih kuat. Waktu siang, Ye Guan duduk bersila di bangku kayu di depan rumah panggung. Matanya sedikit terpejam, mengingat kembali adegan pertempuran itu dalam benaknya. Tinjauan, kekalahan dalam pertempuran itu membuatnya menyadari banyaknya kekurangannya. Niat pedang dapat dihapus, pedang King Xuan tidak lagi tak terkalahkan. Kekuatan darah juga bisa ditekan, ini membuatnya menyadari satu hal dengan jelas, bahwa ia tidak boleh menaruh semua harapannya pada pedang King Xuan dan kekuatan garis keturunannya. Pedang King Xuan dibuat oleh bibiku untuk ayahku. Kekuatan darah diwariskan dari kakek saya, bagaimana dengan barang-barangmu sendiri? Apa yang kamu punya? Ye Guan tersenyum pahit. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Selama ini, dia mewarisi segalanya. Apakah itu kekuatan darah, pedang King Xuan, atau Akademi Guang Xuan, semuanya diwarisi. Dan dia melihat barang-barangnya sendiri, pesan pedang maksud. Namun niat pedang ketertiban pada akhirnya diwariskan. Lagi pula, bukan dia, melainkan ayahnya yang mendirikan Akademi Guang Xuan. Kegagalan total ini membuatnya melihat dirinya sendiri dengan jelas. Seringkali, orang baru menyadari nilai dirinya setelah mereka gagal. Pada saat ini, dia benar-benar mengosongkan pikirannya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kini sudah dilupakan. Mulai lagi, pikirannya menjadi jernih dan tiba-tiba dia merasa sangat rileks seluruh tubuhnya, seakan-akan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Senyum muncul di wajah Ye Guan, adik kecil San. Pada saat itu, seorang anak yang memakai celana terbuka tiba-tiba berlari dari samping dan berkata dengan gembira, "Lihat, lihat, aku menangkap seekor kelinci." Ye Guan membuka matanya dan melihat ke samping. Fan San berjalan mendekati anak laki-laki itu dan melihat bahwa kelinci itu tampak terluka, jadi dia buru-buru mengambil kelinci itu. Anak laki-laki itu berkata dengan gembira, "Adik San, kita bisa makan daging kelinci sekarang, kamu lakukan. Kamu lakukan." Fan Shan mengusap kepala anak kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Aman, tidak bisakah kamu memakannya?" Anak laki-laki itu berkedip. "Mengapa?" Fan Shan berkata dengan serius, "Kelinci ini sedang mengandung bayi." Ah, anak laki-laki itu terkejut. "Ada bayi?" Fan Shan mengangguk, "Jika kamu memakannya sekarang, ia tidak akan bertahan." Anak kecil itu ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa memakannya. Jadi siapa yang akan mengganti kerugianku?" Fan Shan terkekeh dan mengeluarkan 2 koin tembaga dan memberikannya kepada anak kecil itu. "Aku akan menggantinya. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli makanan." Anak laki-laki itu tersenyum dan menerima koin tembaga itu. Lalu berkata, "Xiao San,
Jika kelinci kecil ini melahirkan lebih banyak kelinci lagi, bisakah kamu memberiku satu? Aku tidak akan memakannya. Aku akan membesarkannya dan memakannya saat ia melahirkan lebih banyak lagi. Kelinci, Fanshan tersenyum dan berkata, jika kamu berjanji tidak akan memakannya, aku bisa memberimu satu. Anak kecil itu memikirkannya, lalu mengangguk, oke. Fanshan tersenyum dan berkata, pergilah dan bersenang-senanglah. Sambil berbicara dia berbalik dan berjalan menuju rumah panggung sambil memegangi kelinci. Anak laki-laki itu tidak pergi, tetapi berjalan di depan Ye Guan. Dia mengenakan celana panjang yang terbuka, sehingga burung kecil itu bisa terekspos ke udara tanpa ragu. Melihat bocah lelaki itu mendekatinya, Ye Guan sedikit penasaran, apa yang sedang kamu lakukan? Anak laki-laki itu menatap Ye Guan dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu tinggal di rumah suster Xiao Shan? Ye Guan tersenyum dan berkata, aku adalah teman adikmu Xiao Shan. Anak kecil itu bertanya, teman biasa, atau teman yang lebih dari sekadar persahabatan? Mendengar ini, Ye Guan tercengang. Dia menatap anak laki-laki itu dan berpikir bahwa anak ini tampaknya cukup cakap. Anak laki-laki itu melotot ke arah Ye Guan, lalu berkata, nak, biar ku beritahu, ayahku adalah petarung terbaik di kota ini, berjuluk Zhou Daxia, dan aku adalah putranya, dikenal sebagai Zhou Xiaoxia. Aku memperingatkanmu atas nama ayahku, menjauhlah dari suster Xiao Shan. Ye Guan tersenyum dan bertanya, kenapa? Anak laki-laki itu melotot ke arah Ye Guan, kamu sepertinya bukan orang baik. Ye Guan tertawa, anak kecil, kamu tidak bisa menilai orang baik dari penampilannya. Anak laki-laki itu mendengus, pokoknya, aku sudah memperingatkanmu, jika kamu tidak menjauh dari kakak Xiao Shan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku katakan padamu, ayahku, Xia Zhou, bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Sambil bicara dia mengangkat tinjunya. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayahmu bisa membunuh seekor sapi. Apa hubungannya denganmu? Anak laki-laki itu menatap Ye Guan dengan pandangan menghina. Aku dilahirkan oleh ayahku. Wilayah ayahku adalah wilayahku. Wajar saja jika seorang anak mewarisi kekuatan ayahnya, kau mengerti? Ye Guan memikirkannya dan berkata, itu masuk akal. Zhou Xiaoman, pada saat itu, seorang anak laki-laki lain berlari menghampiri sambil terengah-engah. Cepat, ayahmu dan ibumu sedang bertengkar. Apa? Zhou Xiaoman terkejut, berkelahi, ergo. Apakah kamu berhalusinasi? Ergo menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, aku melihatnya secara diam-diam. Mereka bertengkar di tempat tidur tanpa mengenakan sehelai benang pun. Ibumu menjerit dengan sangat sedih. Ah, cepat pergi. Ye Guan, setelah mendengar ibunya dipukuli dengan parah, Zhou Xiaoman berbalik dan melarikan diri. Ergo ingin mengikutinya, tetapi dia terlalu lelah. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menatap Ye Guan. Ayah Xiaoman sangat kejam. Dia hampir membunuh ibunya. Dia sangat kejam. Dia bahkan memukulnya dengan keras. Ye Guan melirik Ergo dan berkata, mengapa kamu tidak segera bersembunyi? Ergo sedikit bingung, apa yang kau sembunyikan? Ye Guan berkata dengan tenang, gadis kecil itu mungkin akan melawanmu sampai mati nanti. Ergo bahkan lebih bingung, ayahnya memukul ibunya, jadi dia harus bertarung dengan ayahnya, mengapa dia harus bertarung denganku? Ye Guan tidak mengatakan apapun, ergo, pada saat ini, teriakan menyayat hati tiba-tiba datang dari sebuah rumah panggung di kejauhan. Ergo menoleh dan melihat Zhou Xiaoman tiba-tiba bergegas mendekat sambil membawa pisau di tangannya di kejauhan.
Ahaha, Zhou Xiaoman berteriak, Ergouzi, aku akan memotongmu sampai mati. Melihat pemandangan ini, anjing itu tertegun sejenak, lalu berbalik dan lari. Yang satu berlari, yang satu mengejar. Banyak orang di kota melihat kejadian ini dan tertawa terbahak-bahak. Ye Guan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, kakek Fanshan berjalan mendekati Ye Guan dan berkata, besok kita akan pergi ke kota Bianhuang. Maukah kamu ikut dengan kami? Ye Guan sedikit penasaran. Kota perbatasan, kakek Fanshan mengangguk. Ayah, kami akan mengambil beberapa barang di sana. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Ye Guan memikirkannya, lalu mengangguk. Oke, dia juga cukup penasaran tentang tembok perbatasan. Kakek Fanshan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ye Guanze terus berlatih. Yang mengganggunya sekarang adalah dia tidak memiliki energi spiritual. Jika dia memiliki energi spiritual, dia dapat dengan cepat berlatih hingga tingkat tertentu. Bahkan jika dia tidak dapat berjalan menyamping di alam semesta ini, dia pasti tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Aura, Ye Guan tiba-tiba teringat pada pemuda berjubah brokat. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Di dalam ruangan, Tian Chen menatap pedang patah dan menara yang hancur di depannya. Dia telah mengeluarkan semua kristal ciptaannya untuk membiarkan menara dan pedang melahapnya. Namun, pedang dan menara tidak bereaksi sama sekali. Tian Chen tiba-tiba menyingkirkan kedua benda ajaib itu dan berkata, ayo kita cari orang itu, dia pasti punya cara. Bersambung.